Dybala, saya tidak merasa dikhianati Marotta dan Inter. Paulo Dybala telah menegaskan bahwa dirinya tidak merasa dikhianati oleh Inter Milan dan CEO Nerazzurri, Beppe Marotta, yang batal mengontraknya pada bursa transfer musim panas 2022 ini, padahal sang pemain dilaporkan sudah sangat dekat dengan kepindahan ke Giuseppe Meazza. Berbicara di konferensi pers, seperti dilansir FC Inter 1908, pemain Argentina berusia 28 tahun itu menekankan kalau dirinya tidak merasa tersakiti oleh keputusan Nerazzurri. Inter telah mengejar Dybala jauh sebelum jendela transfer musim panas 2022 ini resmi dibuka, dengan pemain Argentina itu benar-benar masuk radar Inter setelah ia gagal mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Juventus. Sayangnya semuanya berubah. Hal itu disebabkan setelah Inter sukses memulangkan Romelu Lukaku dari Chelsea dengan status pinjaman berbayar. Alhasil masa depan La Joya pun menjadi tidak jelas. Apalagi CEO Inter, Giuseppe Marotta, mengindikasikan tidak lagi membutuhkan jasa penyerang asal Argentina itu. Hal tersebut membuat Dybala bergerak cepat mencari klub lain, dan akhirnya memutuskan menerima pinangan AS Roma. Meski demikian, Dybala tidak memiliki prasangka buruk sedikit pun terhadap Marotta, yang telah memberi harapan tinggi padanya. Ditanya apakah dia merasa dikhianati oleh Marotta, Dybala menjawab, tidak sama sekali. Sejak kontrak saya dengan Juve berakhir, agen saya berbicara dengan banyak tim, saya memiliki hubungan yang sangat positif dengan Marotta yang sudah saya kenal sejak lama. Saya tidak merasa dikhianati sama sekali karena saya juga berbicara dengan sejumlah tim dan akhirnya Thiago Pinto, direktur Roma, datang ke Turin dan hanya itu, ujar Dybala. Lucien Agoume tak tertarik pindah ke Cremonese. Inter Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Cremonese terkait peminjaman gelandang muda asal Prancis, Lucien Agoume. Akan tetapi Agoume tidak tertarik dengan tawaran untuk bergabung dengan klub yang baru promosi tersebut di bursa transfer musim panas 2022 ini. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa pemain berusia 20 tahun itu belum yakin dengan proyek olahraga Cremonese dan ia ingin mengevaluasi kemungkinan tujuan lain. Agoume sebenarnya tampil cukup mengesankan selama masa peminjaman di Brest di sepanjang musim 2021-22 kemarin. Namun, Inter ingin dia mendapatkan pengalaman lebih banyak lagi di level senior. Oleh karena itu manajemen klub pun memutuskan untuk meminjamkannya lagi musim depan. Sekarang, Agoume berpeluang kembali merumput di Serie A setelah menjadi target Cremonese yang menyetujui kesepakatan dengan Inter terkait peminjamannya pada musim 2022-23. Inter naikkan label harga Denzel Dumfries menjadi 50 juta euro. Ini menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Nerazzurri sekarang akan sangat enggan untuk berpisah dengan pemain Belanda itu kecuali jika tawaran yang sangat besar datang. Pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi melihat Dumfries sebagai pemain penting dari musim lalu yang dapat terus berkembang dalam perannya di sayap kanan dan akan sangat tidak senang kehilangan pemain berusia 26 tahun itu di musim keduanya sebagai pelatih. Oleh karena itu, meskipun Inter belum melepas Dumfries dari pasar dengan harga berapapun, harga yang diminta kini telah naik menjadi 50 juta euro jika ada klub di seluruh Eropa yang ingin menguji tekad mereka. Simone Inzaghi minta Francesco Acerbi sebagai pengganti Ranocchia. Ini menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa pelatih Nerazzurri ingin bersatu kembali dengan pemain berusia 34 tahun itu sebagai rekrutan murah untuk melengkapi pertahanan musim depan. Inter akan merekrut bek lain sebelum jendela transfer, dengan Ranocchia pergi ke Monza meninggalkan lubang di skuad dalam bentuk opsi bek tengah yang nyata untuk menggantikan Stefan de Vrij. Sejumlah opsi seperti Nikola Milenkovic dari Fiorentina, Merih Demiral dari Atalanta, dan Manuel Akanji dari Borussia Dortmund telah dikaitkan, tetapi semua pemain ini akan kehabisan anggaran untuk peran pengganti Ranocchia.
Sebaliknya, Acerbi bisa datang dengan harga yang cukup masuk akal, dan mengingat bahwa Inzaghi telah bekerja dengannya selama 3 musim saat memimpin Biancocelesti, dia adalah pemain yang akan diterima sebagai pelatih. Tidak ada pembicaraan Milan Skriniar. Ini menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Nerazzurri tidak berencana untuk mengadakan pertemuan lagi dengan Parisians di depan mata dan bahwa pembicaraan untuk Skriniar sedang dalam tahap siaga. Sekarang sudah 3 minggu sejak PSG mengajukan penawaran terbaru mereka ke Inter untuk Skriniar, dan sementara mereka hampir tidak kehilangan minat pada pemain Slovakia sepenuhnya, mereka telah menunjukkan keengganan besar untuk memenuhi penilaian Inter yang sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Parisians telah menandatangani Nordi Mukiele dari RB Leipzig untuk memperkuat pertahanan, dan sementara nasib bek Sevilla Jules Kounde yang tampaknya terikat Barcelona dapat memicu reaksi berantai, sekarang juara Prancis tidak membuat dorongan lagi untuk Skriniar. Rencana Inter sekarang sangat banyak untuk mempertahankan Skriniar, dan tidak ada pembicaraan kembali dengan PSG. Napoli menanyakan tentang penyerang Inter Alexis Sanchez. Ini menurut edisi cetak surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Partenope telah menunjukkan minat tentatif pada pemain berusia 33 tahun itu, yang dapat mempertimbangkan mereka sebagai tujuan yang cocok. Sejauh ini, Sanchez belum ingin meninggalkan Inter karena tidak ada klub yang datang untuknya yang meyakinkannya sebagai proyek sepak bola yang tepat untuknya. Pemain Chile itu tidak menyukai orang-orang seperti Villarreal dan Marseille dan telah menolak banyak tim, dan dia tidak ingin meninggalkan Inter sebelum dia menentukan masa depannya. Napoli bisa mewakili kemungkinan baru, dengan Neapolitan setelah maju dengan minat padanya meskipun pada titik ini tidak didefinisikan dengan sangat baik. Sementara itu, agen Sanchez, Fernando Velicevic, diperkirakan akan segera berada di Milan untuk mencoba dan akhirnya kepergian sang penyerang diselesaikan berdasarkan pembayaran pesangon sekitar 5 juta euro.